Misano mendidih, gelar dipertaruhkan di kandang Rossi. Misano, Italia, suasana panas mulai terasa di pedok Red Bull Rookies Cup 2025. Sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli yang menjadi kandang legenda MotoGP Valentino Rossi kini bersiap menjadi saksi penentuan gelar paling dramatis musim ini. Dari puluhan pembalap muda yang berkompetisi sepanjang musim, hanya 3 nama yang tersisa dalam daftar kandidat juara. Brian Uriarte dari Spanyol, Veda Ega Pratama dari Indonesia, dan Hakim Danish dari Malaysia. Ketiganya telah menunjukkan konsistensi, keberanian dan kecepatan luar biasa. Namun, hanya satu yang akan berdiri di puncak podium klasemen. Bagi Veda Ega Pratama, ini bukan sekedar balapan biasa. Ini adalah kesempatan langka, mungkin sekali dalam seumur hidup, untuk mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang memenangkan Red Bull Rookies Cup. Dan atmosfer di Misano benar-benar terasa berbeda. Semua sorotan kamera, semua mikrofon media kini mengarah pada remaja asal Gunung Kidul ini. Selisih 21 poin, tantangan realistis namun tak mudah. Jika dilihat secara angka, Veda kini tertinggal 21 poin dari pemimpin klasemen, Brian Uriarte yang mengoleksi 191 poin. Veda sendiri mengemas 170 poin, disusul Hakim Danish dengan 165 poin. Dengan 2 race tersisa dan total 50 poin yang masih bisa diperebutkan, 25 poin untuk pemenang di tiap race, secara matematis peluang masih terbuka lebar. Namun tugas itu tentu tidak mudah. Uriarte bukan pembalap biasa. Ia runner-up Rookies Cup 2024 dan telah mengantongi 6 kemenangan musim ini. Akan tetapi, 3 kali DNF yang dialaminya musim ini menunjukkan bahwa bahkan pembalap terbaik pun tidak lepas dari tekanan dan risiko. Bagi Veda, kuncinya adalah tampil tanpa celah di 2 balapan Misano. Sekali menang, lalu sekali podium tinggi bisa saja cukup, asal Uriarte terpeleset sedikit. Dan Misano, seperti yang sering kita lihat, adalah sirkuit yang sangat mungkin menghadirkan kejutan dramatis. Venue bersejarah, momen yang tepat untuk pencapaian besar. Sirkuit Misano bukan hanya sirkuit biasa, ini adalah rumah spiritual bagi legenda hidup MotoGP Valentino Rossi. Trek sepanjang 4,2 km ini menuntut kelincahan dalam pergantian arah dan presisi dalam pengereman, karakteristik yang cocok dengan gaya balap agresif Veda. Tahun lalu, Veda sudah pernah mencicipi atmosfer balapan di sini dan finish dengan hasil kompetitif. Kini, ia datang sebagai kandidat juara. Saya suka layout Misano. Ini bukan trek yang mudah, tapi menyenangkan kalau ritmenya sudah ketemu, ujar Veda saat diwawancara usai sesi latihan bebas. Bagi Veda, bisa naik podium di sirkuit ini bukan cuma soal poin. Ini adalah pernyataan bahwa ia layak bersaing di panggung Eropa. Dan kalau bisa menang, itu bukan hanya pencapaian pribadi, tapi akan menjadi headline besar di berbagai media otomotif dunia. Tren positif di paruh kedua. Veda tak hanya menunjukkan bakat, tapi juga ketahanan. Jika musim ini dibagi 2, maka Veda Ega Pratama jelas lebih unggul di paruh kedua. Setelah awal musim yang cukup stabil, Veda mulai menyalakan mesin secara penuh di seri Mugello, di mana ia merebut kemenangan pertama pembalap Indonesia di Rookies Cup. Setelah itu, performanya konsisten. 3 kemenangan, 2 kali P2, dan sekali finish keempat dalam 6 balapan terakhir. Statistik ini membuatnya menjadi pembalap paling produktif sejak pertengahan musim. Bahkan saat Uriarte menang di Spielberg, Austria 2 kali berturut-turut, Veda tetap menguntit dengan 2 kali finish kedua. Ini menunjukkan bahwa selain cepat, Veda juga konsisten dan tahu cara meminimalisir resiko. Dalam kompetisi yang ketat seperti Rookies Cup, konsistensi bisa lebih penting daripada jumlah kemenangan semata. Uriarte, lugas, tenang dan punya modal mental kuat, tapi ada lubang kecil. Brian Uriarte tak diragukan lagi pembalap paling dominan musim ini. 6 kemenangan dalam satu musim bukan angka sembarangan. Pembalap asal Spanyol ini dikenal punya gaya balap presisi, kalkulatif, dan hampir tak pernah overcommit. Namun bukan berarti ia tanpa celah. 3 kali DNF sepanjang musim membuktikan bahwa tekanan dan insiden tetap bisa menghampirinya. Terlebih lagi, kini ia datang ke Misano bukan sebagai pemburu, tapi sebagai pembela tahta. Dan posisi seperti itu punya tekanan tersendiri.
Jika ia mencoba bermain aman dan fokus pada kalkulasi poin, maka satu kesalahan kecil seperti start buruk, kesalahan strategi ban, atau bahkan senggolan bisa menjadi petaka. Feda dan Danis pasti tahu celah ini dan akan mencoba menekan sejak lap pertama. Sang ayah hadir langsung di Misano, momen emosional yang menggetarkan. Ada momen spesial di Misano tahun ini yang tak kalah emosional dari sekadar balapan. Coach Sudarmono, ayah kandung sekaligus pelatih pribadi Feda sejak kecil, hadir langsung di padok Misano. Ini menjadi kali pertama sang ayah menemani putranya di sirkuit Eropa. Keberadaan Coach Sudarmono tidak hanya memberikan dukungan teknis, tapi juga moral yang luar biasa. Feda sendiri mengaku bahwa ia ingin membuktikan sesuatu di hadapan sang ayah. Bapak yang membuat saya jatuh cinta pada balap, bisa menunjukkan performa terbaik di hadapan beliau adalah kehormatan, katanya. Dukungan ini diperkuat oleh sponsor lokal Indonesia seperti MS Glow Foreman yang turut mendukung logistik keberangkatan keluarga dan kru tim. Momen ini adalah perpaduan antara keluarga, ambisi, dan nasionalisme. Race 1 Misano, penentu arah gelar, satu kesalahan bisa menjadi domino. Race pertama di Misano yang dijadwalkan Sabtu malam pukul 22 WIB 23 WITA dipandang oleh banyak pengamat sebagai titik krusial. Race ini adalah swing race, balapan yang bisa mengubah arah perebutan gelar secara dramatis. Jika Feda berhasil memenangkan race 1 dan Uriarta gagal masuk 3 besar, maka tekanan psikologis akan bergeser total ke pundak Uriarta di race 2. Skenario seperti ini bukan isapan jempol. Dalam beberapa musim terakhir, Rookies Cup memang kerap menciptakan kejutan di race 1 seri final. Bahkan pada 2023 dan 2024, gelar juara baru bisa dipastikan setelah race 2 karena adanya crash yang mengubah total klasemen. Bagi Feda, kemenangan di race 1 akan mengangkat moral dan membuka jalan besar menuju gelar. Sebaliknya, jika ia gagal podium di balapan ini, peluangnya akan makin menipis, meskipun belum sepenuhnya tertutup. Maka tak heran, seluruh tim teknis, mekanik, dan manajer balap Feda kini memusatkan fokus penuh pada strategi hari Sabtu. Simulasi poin, Feda harus raih selisih minimal 22 angka dari Uriarte. Secara matematis, untuk menjadi juara, Feda harus mampu menyalip Uriarte dengan selisih setidaknya 22 poin dalam 2 race. Mengingat selisih saat ini adalah 21 poin, artinya Feda tidak cukup hanya sekedar finish di depan Uriarte. Ia harus finish jauh di depan. Contoh skenario kemenangan, Feda finish P1 dan P1, total 50 poin, sementara Uriarte hanya mampu finish P8 dan P9, total 15 poin. Atau Feda finish P1 dan P2, 45 poin, sementara Uriarte finish P5 dan P6, 26 poin. Kombinasi lain seperti P2 plus P2 untuk Feda dengan Uriarte DNF sekalipun masih belum cukup. Ini menunjukkan betapa kecil margin of error yang dimiliki Feda. Namun, pembalap muda Indonesia ini dikenal piawai dalam kalkulasi balapan. Ia bukan hanya cepat, tapi juga cerdas dalam menjaga momentum. Bahkan, jika situasi mendesak, Feda dikenal berani mengambil risiko overtaking di tikungan akhir, sesuatu yang bisa menjadi kunci di Misano. Momen bersejarah untuk Indonesia. Dukungan nasional bergema di dunia maya. Tak bisa dipungkiri, pencapaian Feda Ega Pratama musim ini telah membangkitkan semangat nasionalisme publik Indonesia. Di media sosial, tagar hashtag Feda Juara dan hashtag VEP54 ramai digunakan netizen. Bahkan akun resmi Red Bull Rookies Cup pun tak luput dari komentar warganet Indonesia yang membanjiri unggahan mereka dengan emoji bendera merah putih dan doa-doa penyemangat. Beberapa media internasional mulai melirik fenomena ini sebagai gelombang dukungan digital paling meriah dari Asia Tenggara. Feda pun menyadari hal ini. Dalam satu unggahan story-nya, ia menuliskan, "Terima kasih untuk semua doa dari Indonesia. Saya akan berjuang untuk merah putih." Ini bukan lagi sekadar tentang balapan pribadi. Ini sudah menjadi gerakan kolektif, semacam misi nasional untuk memperlihatkan bahwa Indonesia bisa bersaing di ajang balap internasional. Jika Feda mampu menuntaskan misi ini, maka namanya akan sejajar dengan legenda-legenda motorsport Asia yang mampu menembus Eropa. Dari Misano menuju Moto3,
Jalan terbuka namun perlu finish kuat. Terlepas dari apakah Veda menjadi juara atau tidak, hasil di Misano akan sangat menentukan nasib karir balapnya ke depan. Beberapa manajer tim Moto3 telah mengamati kiprahnya sejak pertengahan musim. Sebuah finish dua besar di klasemen akhir Rookies Cup akan memperbesar peluangnya untuk direkrut sebagai pembalap penuh waktu di Moto3 2026. Red Bull sendiri punya rekam jejak mengorbitkan talenta seperti Pedro Acosta, Dani Holgado, dan David Alonso dari jalur yang sama. Dengan usia yang masih sangat muda dan performa konsisten, Veda memiliki semua komponen untuk menembus kasta dunia. Namun, dunia balap tidak hanya bicara soal bakat, tapi juga momentum, dan Misano adalah ujian momentum itu. Jika Veda mampu menyelesaikan dua balapan dengan sempurna, atau bahkan hanya satu kemenangan krusial di race 1, maka jalan ke Moto3 bisa terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Dunia kini menonton, Indonesia kini menunggu, dan semua berada di tangan seorang anak muda bernama Veda Ega Pratama.